perkenalkan nama saya Sumo Penyisipul NIM 2223 040. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang etika dan etiket, ini moralitas dan kaitan moralitas, etika dan agama. Pengertian etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak. Etika merupakan pedoman bagi manusia dalam berperilaku dan bertindak. Etika membantu manusia untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, serta membantu manusia untuk hidup dengan baik dan benar, bertanggung jawab. Kaitan etika dan moralitas. Etika dan moralitas memiliki hubungan yang erat. Moralitas adalah nilai-nilai dan keyakinan tentang apa yang benar dan salah. Sedangkan etika adalah studi tentang moralitas. Etika membantu kita untuk memahami dan menganalisis moralitas dan untuk mengembangkan sistem moral yang etika dan etiket. Etika dan etiket memiliki beberapa kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan. Etika dan etiket sama-sama berkaitan dengan perilaku manusia. Etika berkaitan dengan moralitas, sedangkan etiket berkaitan dengan tata cara berperilaku yang sopan dan berperilaku yang sopan santun. Agama memiliki pengaruh besar pada etika. Banyak nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama juga diajarkan oleh etika. Namun ada juga beberapa perbedaan antara etika dan agama. Etika tidak selalu didasarkan pada agama, dan etika dapat diterapkan pada semua orang. Agama memiliki pengaruh besar pada etika. Banyak nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama juga diajarkan oleh etika. Namun ada juga beberapa perbedaan antara etika dan agama. Etika tidak selalu didasarkan pada agama, dan etika dapat diterapkan pada semua orang. Etika dapat dibagi menjadi beberapa cabang, antara lain etika deskriptif, mempelajari bagaimana orang berperilaku dan apa yang mereka anggap benar dan salah. Etika normatif, mempelajari bagaimana seharusnya berperilaku dan apa yang benar dan salah. Meta etika, mempelajari sifat etika seperti makna baik dan buruk. Pandangan pribadi saya, mengapa sering terjadi pelanggaran etika di kalangan muda sekarang, yaitu sering terjadinya di pelanggaran etika di zaman sekarang itu dikarenakan perkembangan zaman, yaitu zaman now yang terlalu banyak mengenal dengan sistem terlalu banyak mengenal dengan namanya media sosial, dan juga cara penggunaannya itu yang tidak sesuai dengan prosesnya masing-masing. Contohnya media sosial tidak digunakan dengan baik. Media sosial itu baik, tapi tergantung dari cara penggunaannya. Sekarang anak zaman sekarang terlalu sering bermain dengan alat terbaru, contohnya HP. Lebih banyak bermain HP daripada duduk dan mendengar di hal-hal yang baik. Contohnya anak-anak sekarang lebih banyak main game daripada mencari pengetahuan yang baik, dan lebih banyak mencari pengetahuan yang tidak manfaat bagi mereka. Anak zaman sekarang itu kebanyakan yang tidak tahu etika dikarenakan terpengaruh dari perkembangannya zaman dengan alat-alat yang canggih, sehingga anak-anak muda sekarang tidak banyak yang memahami tentang etika. Dan padahal etika itu telah tumbuh dari kita ada di keluarga kita. Itu salah satu contohnya dengan saling menghargai di dalam rumah, yaitu menghargai orang tua, menghargai adik, menghargai nenek, menghargai kakak.
itu adalah contoh etika. Ketika kita tidak menghargai orang dekat dekatnya kita, bagaimana kita bisa menghargai orang di luar gitu? Jadi untuk pesan adalah kita harus belajar etika dari sekarang agar kita bisa jadi orang baik dan orang yang benar, sehingga kita bisa berguna. Dan belajarlah untuk bisa menghargai sesama manusia dan jangan memandang untuk menghargai siapa saja. Kita harus perlu belajar untuk menghargai agar kita bisa kelihatan baik, agar kita bisa dipandang baik dan benar oleh orang lain. Jadi sekarang kita harus belajar bagaimana untuk beretika yang baik agar kita bisa hidup yang benar dan baik. Terima kasih. Pandangan pribadi saya mengenai bagaimana anak muda bisa beretika yang baik untuk hidup yang benar, yaitu adalah belajar untuk menghargai sesama dan tidak terlalu terpengaruh oleh alat-alat tradisional atau media-media sosial yang ada pada zaman sekarang. Itu dengan cara menghindari main game yang berlebihan, mengisi waktu untuk rajin gereja, selalu berdoa, dan membantu sesama dengan cara ketika sesama membutuhkan kita harus saling membantu dengan cara yang baik dan benar. Dan ketika kita melihat sesama kita melakukan hal yang tidak baik, kita harus menegur atau memberikan saran dengan cara menyuruhnya untuk hal yang baik dan jangan melakukan hal yang tidak baik agar bisa manfaat. Ketika kita melakukan hal yang baik, maka kita akan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk diri orang lain. Dan juga cara untuk agar kita bisa hidup yang benar dan beretika, yaitu kita tidak boleh memandang atau memilih kawan atau siapa saja. Kita harus pandang sama dan jangan membeda-bedakan agar kita bisa hidup beretika dan beragama dan selalu sopan santun. Ketika bertemu siapa saja kita harus sopan santun dengan cara saling menyapa, maupun kenal tidak kenal kita harus belajar untuk menyapa, karena kalau bukan dari dalam diri kita sendiri, siapa lagi yang bisa mengajarkan kita tentang etika dan hidup yang benar. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada pengucapan kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih.